Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Akuntansi KS2 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS Manajemen Strategik PT Ultra Jaya. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi visi dan misi PT Ultra Jaya. Visi dari PT Ultra Jaya yaitu menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu misi, yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Selanjutnya nilai. Perusahaan memiliki standar tata nilai yang berlaku sebagai aspirasi bagi seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh organ perusahaan. Nilai-nilai seperti kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan etika dalam berusaha membentuk satu pedoman dasar dan filosofi gotong royong di perusahaan. Yang kedua yaitu analisa visi dan misi perusahaan. Untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terbesar, maka perlu penguasaan pasar yang baik dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi. Perusahaan memiliki standar nilai-nilai seperti nilai kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan etika dalam berusaha, membentuk satu pedoman dasar dan filosofi gotong royong di perusahaan. Nilai ini berguna agar perusahaan mempunyai target untuk melakukan tujuan-tujuan yang sudah dibentuk. Hal ini dapat menambah kepercayaan para pemegang saham. Dari sini bisa dilihat bahwa perusahaan sudah melakukan upaya-upaya yang baik dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis SWOT perusahaan. Di sini ada peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Saya akan menjelaskan untuk yang peluang. Pada saat ini, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk masih memegang pangsa pasar produk minimum UHT yang dikemas dalam kemasan karton aseptik dengan menguasai lebih dari 50% market share. Dengan demikian, maka perusahaan tersebut mendapatkan peluang untuk terus meningkatkan keuntungan dan meningkatkan volume penjualan, sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai market leader, dan selain itu juga mendapat peluang untuk memperluas pangsa pasar keseluruhan. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang dialami oleh PT Ultra Jaya yaitu pada perusahaan lain yang mengelola produk seperti susu UHT dan DRTD lainnya yang memiliki fleksibilitas yang lebih dalam menggapai perubahan pada kondisi usaha dan ekonomi. Kenaikan tingkat persaingan kegiatan lainnya, kenaikan tingkat persaingan tertentunya dapat mengarah kepada pendapatan yang lebih rendah, pengeluaran yang lebih besar, sehingga dengan demikian dapat mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan atau tingkat keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan harus dapat menepis segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan mempertangguh tim pemasaran dan memperkuat jaringan distribusi dalam wilayah domestik maupun global. Selanjutnya yaitu kekuatan. Dapat dilihat dari segi pertumbuhan, penjualan yang mengalami peningkatan, keadaan distribusi dan pangsa pasar yang sudah ke seluruh pelosok Indonesia, yaitu ada 70.000 titik penjualan, harga produk yang relatif kompetitif, SDM yang besar dan relatif,
Sejauh ini tercatat ada kurang lebih 1.300 karyawan yang bekerja dan secara konsisten menjalankan program regenerasi dan program pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, technical skill, managerial skill, dan soft skill lainnya dari para manajer, staf, dan karyawan. Untuk kelemahan, PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk memiliki kelemahan dalam penyediaan bahan baku yang kurang baik dan gangguan pada waktu produksi. Karena bahan baku yang digunakan termasuk bahan mudah rusak dan terbatas, maka perusahaan harus berusaha untuk selalu mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Di samping itu, kesalahan dalam proses produksi atau kerusakan mesin dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan mengakibatkan mutu produk dapat terganggu. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk termasuk harus melakukan pengujian produk mulai dari saat penerimaan bahan baku, saat pengolahan di pabrik, sampai penyimpanan barang jadi ke gudang. Sedangkan mesin-mesin pengolahan harus selalu dilakukan pemeriksaan secara berkala agar biaya produksi tidak meningkat. Selanjutnya yaitu analisis SWOT matrix. Strength atau kekuatan PT Ultra Jaya yaitu sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. 2. Produk harga kompetitif. 3. Memiliki sistem distribusi jaringan dan pangsa pasar yang besar. 4. Citra merek yang kuat karena posisinya sebagai pemimpin pasar. 5. Penjualan meningkat. 6. Fokus pada misi pemasaran. 7. Pioner dalam teknologi UHT dan kemasan karton aseptik. 8. Lokasi strategis karena berada di lokasi pasokan bahan baku. 9. Loyalitas konsumen terhadap produk. 10. Intensif penelitian dan pengembangan. Untuk yang weakness atau kelemahan yaitu skala ekspor rendah. 2. Pemesanan bahan baku. 3. Produksi muatan lebih tinggi. 4. Kemasan produk kurang menarik. 5. Promosi yang kurang intens oleh endorser selebriti terkenal. 6. Kemasan karton aseptik yang mengimpor. 7. CSR kurang dipromosikan dengan baik. 8. Hanya beasiswa untuk area lokal. 9. Perusahaan selektif dalam program kunjungan. 10. Unggul hanya dalam produk susu cair. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam industri ini. 2. Ultra Jaya dapat memperoleh pangsa pasar di Indonesia dan internasional di masa depan. 3. Menciptakan inovasi baru dengan rasa baru untuk produk berkualitas yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. 4. Menjadi sponsor acara sosial atau bertema kesehatan. 5. Terus memperluas jaringan distribusi ke seluruh penjuru Indonesia. 6. Daya beli di Indonesia terus meningkat yang akan mendorong konsumsi susu untuk nutrisi. 7. Mencoba menaikkan skala ekspor. 8. Harus menjaga ketersediaan bahan baku di Indonesia. 9. Menetapkan communication kedekatan strategi dengan konsumen di media sosial. 10. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan produk minuman sehat yang akan mendorong visi dan pencapaian misi perusahaan. 11. Kemungkinan akuisisi. Dan ini ada SO strategi dan WO strategi. Selanjutnya ancaman. Yang pertama, kebijakan pemerintah dengan tingkat pajak yang tinggi. 2. Munculnya pesaing lokal. 3. Fluktuasi nilai tukar. 4. Efek iklim terhadap kualitas bahan baku pengganti. 5. Pesaing produk substitusi dari susu cair ke susu bubuk. 6. Globalisasi
kawasan perdagangan bebas. 7. Naiknya harga BBM. 8. Tingkat kesadaran di Indonesia yang rendah dalam mengkonsumsi susu cair. 9. Produk susu cair ke luar negeri ke Indonesia yang memiliki citra merek yang tinggi. 10. Menuntut kenaikan upah yang digawangi oleh demo serikat pekerja. Untuk di sini ada ST strategi dan WT strategi. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi detail dari rekomendasi strategi. Rekomendasi strategi jangka panjang. Perusahaan ini berusaha untuk lebih memperluas jangkauan pemasaran dan jaringan distribusi. Implementasi strategi tahunan yaitu di Pulau Jawa, perseroan terus berusaha menambah beberapa depo untuk melayani para pengecer modern seperti hypermart, supermarket, minimart, dan toko-toko P dan D di luar Pulau Jawa. Perseroan terus membina, menjaga, memelihara, dan meningkatkan hubungan yang baik dengan seluruh agen dan atau distributor yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Departemen yang terlibat yaitu marketing, biaya yang diperlukan 53,6 miliar, target waktu capaian yaitu 1 tahun. Selanjutnya yaitu perusahaan ini berusaha untuk mempertahankan posisi sebagai market leader di bidang industri minuman UHT. Implementasinya yaitu dengan lebih intens dalam melakukan promosi dan pemasangan iklan melalui media televisi dan media sosial lainnya. Departemen yang terlibat marketing, biaya yang diperlukan 330,0 miliar, target waktu capaian 1 tahun. Yang ketiga, menyiapkan karyawan yang memiliki standar kualitas kerja yang baik. Implementasi yaitu seluruh karyawan perseroan diwajibkan mengikuti berbagai tes yang dilakukan oleh pihak ketiga dan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau training yang diadakan baik di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan agar standar kualitas kerja para karyawan semakin membaik. Departemen yang terlibat yaitu Departemen Sumber Daya Manusia. Biaya yang diperlukan 92,8 miliar, target waktu yang dicapai yaitu 1 tahun. Yang keempat yaitu konsisten melakukan penelitian pasar agar dapat menyediakan produk-produk berkualitas tinggi yang disukai oleh konsumen. Implementasinya yaitu proses produksi dilakukan secara terotomatisasi yang meminimalisir campur tangan manusia. Pengendalian mutu dilakukan dengan sangat ketat di seluruh tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, sampai ke gudang, penyimpanan barang jadi. Departemen yang terlibat yaitu manufacturing, biaya yang diperlukan 172,1 miliar, target waktu yang dicapai yaitu 1 tahun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.